Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Now You See Me yang part pertama. Film ini menceritakan tentang 4 pesulap jalanan mendapat panggilan misterius ke alamat yang tidak jelas dengan kerahasiaan di dalamnya. Setahun kemudian, mereka tampil sebagai Four Horsemen pada sebuah pertunjukan Las Vegas. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, ada seorang pria sedang melakukan atraksi sulap dengan kartunya di depan kaca. Pria ini melakukan sulapnya di depan orang-orang. Semua orang tercengang dengan atraksinya. Ada seorang pria lain menggunakan jaket hitam di antara penonton. Seorang pria melakukan pembacaan pikiran pada seorang pria lain. Pria ini pandai melakukan hipnotis. Pria berjaket itu juga ada di tempat pria melakukan hipnotis ini. Terlihat ada pria lain melakukan atraksi dengan sendok di atas kapal. Ada seorang penumpang kehilangan dompet. Pria yang melakukan trik itu mengambilnya, namun dia berhasil pergi dari sana. Dan pria berjaket itu ada di lokasi itu. Seorang wanita melakukan atraksi untuk melepaskan borgolnya. Kalau tidak, dia akan digigit ikan piranha. Dia berhasil meloloskan diri dan lagi-lagi ada pria berjaket itu. Pria yang bermain kartu itu bernama Dani menemukan sebuah kartu dan ada sebuah alamat di sana. 3 orang yang lainnya juga mendapat kartu dengan alamat yang sama. Dani bertemu dengan Henley. Mereka saling mengenal. Henley dulunya adalah asistennya Dani. Mereka bertemu dengan Merit yang telah sampai duluan. Tidak lama setelah mereka berbincang, Jack datang dan menghampiri mereka. Setiap orang dari mereka mendapat kartu dengan gambar yang berbeda-beda. Kamar tujuan mereka terkunci. Namun, Jack berhasil membukanya. Kamar itu gelap dan kotor. Mereka mendapat sebuah pesan dan setangkai bunga di lantai. Henley mengambil bunga itu dan memasukkannya pada sebuah vas bunga. Tiba-tiba airnya mengalir pada sebuah cetakan di lantai apartemen itu. Dan cetakan itu mengeluarkan asap. Ada sebuah cahaya biru terang. Henley menyebutnya cetak biru. 1 tahun kemudian, mereka berempat dipersatukan dalam sebuah tim yang bernama Four Horsemen. Mereka akan melakukan atraksi dan semua penonton sangat excited dengan pertunjukan mereka. Ada seorang pria dan wanita merekam acara itu, lalu rekaman mereka diamankan. Ternyata mereka masih punya alat perekam lainnya. Mereka akan melakukan perampokan bank. Salah satu penonton naik ke panggung. Sepertinya Merit telah melakukan hipnotis padanya. Mereka melakukan atraksi dan penonton itu menghilang. Penonton itu ada di Paris pada waktu yang sama. Penonton itu ada di bank di mana dia membuka rekening banknya. Penonton itu menekan sebuah tombol dan uang-uang di sana berterbangan. Terlihat pihak bank masuk ke brankas uang itu. Namun brankas itu sudah kosong. Hanya ada kartu dan tiket pertunjukan Four Horsemen. Uang-uang itu terbang pada tempat di mana atraksi itu dilakukan. Four Horsemen sangat puas dengan pertunjukan mereka.
lalu menyudahi acara itu. Seorang pria bernama Dylan mendapat telepon. Dylan mendapat telepon tentang uang itu, dan FBI akan menangkap pesulap itu. Saat mereka ditangkap, mereka santai sekali dan membiarkan FBI menangkapnya. Dylan ditugaskan untuk menyelesaikan kasus ini. Dia disuruh untuk bekerja sama dengan seorang wanita Interpol. Penonton itu ditangkap dan dia diinvestigasi. Namun penonton itu seperti telah dihipnotis dan tidak tahu apa-apa. Dylan dan Interpol itu menginvestigasi Merritt dan Danny. Namun, mereka menjelaskan hal yang membuat Dylan dan Interpol itu tidak mengerti. Saat Dylan mendekat pada Danny, borgol itu berpindah pada tangan Dylan. Pada akhirnya, mereka dibebaskan. Anggota FBI itu bilang kalau ada seorang pria yang bernama Thaddeus telah merekam acara sulap itu. Dia adalah seorang yang membuka rahasia para pesulap. Dylan menemui Thaddeus. Thaddeus dulunya adalah seorang pesulap. Dylan ragu kalau Thaddeus tahu bagaimana Four Horsemen melakukan perampokan di bank hanya dengan sulap. Thaddeus mulai menjelaskan detail-detailnya. Thaddeus bilang para pesulap melakukan trik pengalihan konsep paling dasar sulap. Thaddeus menganggap Dylan bodoh karena berpikir Four Horsemen melakukan perampokan bank. Mereka ternyata punya brankas rahasia. Mereka telah memilih dan memogram pikiran penonton agar pergi ke Las Vegas. Cara mereka bisa menebak bank apa yang penonton gunakan adalah lewat kartu kredit. Menurut Thaddeus, mereka mengincar pengiriman uang yang baru dicetak yang menuju Bank Paris di atas truk itu. Mereka menyusup pada truk uang-uang itu. Mereka menggunakan kartu sulap untuk membuat uang-uang itu menghilang. Four Horsemen sedang melakukan perjalanan dan diikuti oleh Dylan. Four Horsemen melakukan perjalanannya bersama Arthur yang mendukung karir Four Horsemen. Mereka bersiap untuk pertunjukan lain. Dylan tetap tidak percaya dengan sulap-sulap itu. Four Horsemen menggunakan gelang pelacak. Dylan percaya kalau ada orang kelima dari Four Horsemen. Thaddeus mulai mengungkap trik-trik yang digunakan Four Horsemen. Ternyata yang merekam Thaddeus adalah Four Horsemen. Thaddeus sedang diancam oleh Four Horsemen dan Arthur. Thaddeus bilang kalau Arthur berusaha membuat mereka naik dan dia berusaha membuat Four Horsemen turun. Arthur membakar cek yang akan dia berikan kepada Thaddeus karena dia tidak sepakat dengan Arthur. Arthur bilang kalau Thaddeus berani mengotori investasinya, Thaddeus akan hancur lebur dalam skala yang tak terbayangkan. Thaddeus mengucapkan semoga sukses untuk penampilan mereka malam itu. Merritt mencoba membaca pikiran Thaddeus dan Thaddeus membiarkannya melakukannya. Four Horsemen mulai melakukan pertunjukannya. Dylan dan rekannya Interpol juga di sana. Para Four Horsemen menyebut kalau Dylan akan membongkar rahasia Four Horsemen. Four Horsemen mulai melakukan aksinya. Mereka memberitahu penonton taktik sulap mereka. Merritt menghipnotis beberapa penonton yang dipilih. Four Horsemen melakukan aksinya dengan lancar. Mereka selalu mengucapkan terima kasih pada Arthur di tengah acara mereka. Mereka melakukan sulap dengan menambahkan uang bank penonton dengan uang milik Arthur. Dan anehnya, itu benar-benar terjadi dan semua penonton saldo bank mereka terus bertambah. Arthur kesal karena Four Horsemen menggunakan uangnya dan dia tiba-tiba diborgol saat hendak mengejar Four Horsemen. Pihak Dylan mendapat info kalau Four Horsemen benar-benar merampok itu. Four Horsemen kemudian pergi.
Dylan hendak mengejar mereka, namun dia diserang oleh penonton yang dihipnotis. Dylan mengejar para Forcemen lewat alat pelacak. Dylan dan Interpol hampir mendapatkan Danny, namun kehilangan dia lagi. Entah bagaimana caranya, Dylan menjadi melacak dirinya sendiri dan kehilangan jejak Four Horsemen. Arthur mengajak Thaddeus minum bersama. Thaddeus bilang kalau Arthur adalah pengalihan triknya Four Horsemen. Thaddeus melanjutkan, apapun triknya, itu sudah dirancang dulu sekali. Arthur menyuruh Thaddeus untuk mengekspos mereka dan menghancurkan Four Horsemen. Dylan mengambil buku yang dibaca Interpol tentang para penjaga Horus. Dylan melihat-lihat dan membaca sedikit sampai Interpol itu mendatanginya. Interpol menjelaskan beberapa hal dalam buku itu pada Dylan. Ponsel Dylan disadap dan ada seseorang yang mengetahui setiap panggilan dan SMS Dylan. Para Four Horsemen sedang menyusun rencana lain. Dylan dan anggota FBI mendatangi kediaman Four Horsemen. 3 anggota Four Horsemen sedang melarikan diri. Thaddeus menemukan Four Horsemen yang sedang melarikan diri dengan taksi. Thaddeus menanyakan kepada Arthur mau diapakan mereka. FBI memasuki kamar Four Horsemen, namun hanya ada Jack yang di sana yang sedang bersembunyi lalu menyerang salah satu anggota FBI. Jack meniru suara Dylan dan melapor pada anggota FBI untuk pindah ke lantai lain. Jack sambil menggunakan triknya untuk melawan Dylan. Dylan terus-menerus mengejar Jack. Jack membawa sebuah kertas. Jack hampir tertangkap, namun dia menyerang anggota FBI. Mobil yang dikendarai oleh Jack terus dikejar. Helikopter juga sedang mencoba memblokir jalan dan memantau mobil Jack. Mobil yang dikendarai Jack tertabrak. Mobil itu sudah setengah terbakar. Mereka mengambil kertas dokumen yang dipegang Jack dan mobil itu meledak bersama Jack. 3 anggota Four Horsemen menonton berita tentang kecelakaan yang menewaskan Jack. Thaddeus menghubungi Dylan. Thaddeus bilang sebenarnya yang menarik tali adalah agen Interpol. Thaddeus bertanya apakah Dylan tidak curiga Interpol mengirimkan petugas yang pertama kali di luar meja sebagai asisten Dylan dan mengapa dia mau ditempatkan pada kasus ini. Setelah mendengar itu, sikap Dylan pada agen Interpol itu berubah menjadi dingin. Seorang peneliti menyelidiki kontraktor keamanan swasta yang bernama Elkhorn. Uangnya ada dalam brankas di gedung Queens. Mereka rasa itu adalah target akhir para Four Horsemen. Level ketidakbecusan yang tampak dalam kasus ini adalah trik sulap itu sendiri. Orang yang meneliti itu mengambil alih kasus ini karena Dylan dianggap tidak becus. Dylan merasa dipermalukan dan sangat kesal pada agen Interpol. 3 anggota Four Horsemen membuat rekaman dan bilang mereka tidak akan berhenti. Mereka mencari brankas yang dimaksud. Salah satu anggota FBI dihipnotis dan brankas itu berhasil dipindahkan. Mereka menghentikan truk yang mengantar brankas itu lalu memastikannya FBI akan mengikuti kemanapun brankas itu pergi. Four Horsemen melakukan pertunjukan lagi. FBI terus mengawasi truk itu. Thaddeus mengikuti truk itu juga dan membuat Dylan sangat marah dan menganggap Thaddeus adalah orang kelima Four Horsemen. Ternyata dalam brankas itu hanyalah balon mainan. Dylan lagi-lagi terkena trik pengalihan. Four Horsemen melakukan pertunjukannya dengan disaksikan banyak orang. Mereka membuat rekaman untuk melakukan pertunjukan terakhir. Four Horsemen ada di rooftop. Saat Dylan mau mengikuti anggota FBI ke rooftop, agen Interpol menyuruh Dylan untuk percaya padanya. Dylan kemudian mengikuti agen Interpol.
Four Horsemen sedang berbincang tentang apa yang akan mereka lakukan saat semua itu berakhir. Saat anggota FBI mau menangkap para Four Horsemen, ternyata itu hanyalah manekin. Mereka tampil sebentar dan menghilang dan berganti posisi. Mereka melompat dari gedung tinggi dan berubah menjadi duit yang berterbangan. Mereka melarikan diri dan uang itu bukanlah uang asli. Tadeus menuju mobilnya dan mobilnya dipenuhi oleh uang dan mobil polisi mendatangi Tadeus. Tadeus ditangkap dan dia dijebak. Four Horsemen berhasil melarikan diri. Tadeus bilang dia akan membuktikan kalau dia dijebak. Tadeus menjelaskan bagaimana mereka melakukan taktik itu. Tadeus bilang selagi Dylan sibuk dengan balon boneka itu, seseorang memasuki gedung itu dan membobol brankas itu. Dan orang itu adalah Jack. Jack tidak mati. Mereka menukar mobil yang dikendarai Jack. Four Horsemen menemukan kartu pada pohon Lionel Shrek. Mereka menyatukan kartu mereka berempat dan kartu itu menyala dan wahana di tempat itu bergerak. Dylan bertanya kepada Tadeus siapa dalang di balik semua itu. Tadeus bilang hanya orang yang memiliki obsesi. Seseorang yang siap mengorbankan apapun, seseorang yang siap kehilangan. Namun Tadeus tidak tahu siapa namanya. Saat sedang berbicara, Dylan menghilang dan tiba-tiba sudah berada di luar sel. Dan ternyata dalang di balik semua ini adalah Dylan. Dylan bilang dia mau Tadeus menghabiskan sisa hidupnya dalam sel itu. Pria yang menggunakan jaket dan selalu menonton pertunjukan Henley, Jack, Merritt, dan Danny adalah Dylan. Dia yang mengundang mereka menggunakan kartu itu. Dylan menemui Four Horsemen. Dylan menyebutkan selamat datang di sang mata. Lalu dia menghilang diikuti oleh Four Horsemen. Agen Interpol sedang duduk sendirian di jembatan membaca koran, dan tiba-tiba Dylan ada di sana. Ternyata Elkhorn adalah ayahnya Dylan. Dylan dan agen Interpol itu memasang gembok di jembatan itu. Four Horsemen sedang mencari orang yang akan membantu trik mereka berikutnya. Film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.